Mita di Skin Chat with Dr. Mita. Kali ini kita akan membahas tentang skincare untuk ibu hamil dan menyusui itu sebenarnya boleh apa enggak sih? Nanti akan kita tampilkan slide gitu ya, jadi ala-ala kuliah-kuliah singkat gitu, jadi teman-teman bisa sambil membaca juga gitu ya. Oke, jadi kita kenalan dulu sama yang namanya kulit gitu. Kulit itu adalah organ hidup dan dia adalah organ yang paling besar dalam tubuh manusia. Kalau persentasenya dia itu 15% dari berat badan tubuh kita itu adalah kulit gitu ya. Dan kalau dijembreng nih luasnya adalah 1,5 meter persegi, sekitar itu, bisa lebih bisa kurang ya. Kemudian kulit itu sebenarnya adalah cermin kesehatan tubuh kita. Jadi itulah pentingnya kita untuk merawat kulit karena dia ada di paling luar, dia menjadi organ pertahanan untuk melindungi tubuh kita secara keseluruhan gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang terjadi nih pada saat kita masa kehamilan atau menyusui gitu. Ada perubahan pigmentasi, ya, ada bercak-bercak kecoklatan, bisa di wajah, di lipatan-lipatan tubuh atau mungkin di area-area tertentu gitu ya, itu ada yang menggelap gitu. Nah, itu biasanya memang karena faktor hormonal. Kemudian juga sering ada keluhan ketika hamil gitu ya, jerawatnya muncul, komedonya lumayan banyak, ya itu sedikit banyak juga dipengaruhi oleh perubahan hormonal. Kemudian juga ada stretch mark gitu ya, jadi regangan kulit ya, tadinya kecil karena dia meregang gitu, terus dia jadi kayak ada garis-garis, robekan-robekan kecil-kecil di bawah kulit. Nah, itu juga beberapa wanita juga mengalami gitu ya. Oke, ini kita lihat dulu nih slide berikutnya. Jadi kulit itu adalah satu lapisan yang dia tebal. Jadi jangan dibayangkan kulit itu cuma selapis gitu ya, enggak. Kulit itu ada berlapis-lapis dan itu ada macam-macam lapisannya. Secara umum sih ada 3 ya, ada epidermisnya, ada dermis dan ada subkutan gitu. Ya, secara umum pemakaian skincare itu enggak serta-merta akan mudah gitu masuk terserap sampai ke aliran darah gitu, enggak. Makanya memang ada beberapa hal untuk ibu hamil dan menyusui, ada yang bisa dipakai, ada beberapa yang mungkin dipending dulu pemakaiannya kayak gitu ya. Nah, ini kita lanjut ke slide berikutnya. Ibu hamil dan menyusui itu boleh merawat kulit dengan menggunakan skincare. Nah, beberapa ada pertanyaan nih, boleh nggak sih sebenarnya gitu, karena ada beberapa sebagian ya itu yang menganut bahwa pokoknya kalau lagi hamil dan menyusui itu nggak boleh pakai apa-apa, nggak boleh pakai skincare, nggak boleh pakai yang untuk merawat kulit karena itu bahan kimia gitu ya, katanya kan kayak gitu. Nah, apapun produk yang kita pakai itu memang bahan kimia gitu ya. Skincare itu juga bahan kimia, cuman kan yang kita pakai bahan kimia yang aman. Nah, kalau misalnya tetap ada yang kekeh, misalnya tetap nggak mau menggunakan skincare, ya itu sebenarnya tidak masalah gitu, karena itu kan balik lagi ke preference ya, pilihan dari masing-masing ibu ini bagaimana gitu kan. Jadi kalau memilih tidak menggunakan ya nggak masalah, tapi bukan berarti kemudian yang memilih untuk menggunakan itu dia membahayakan dirinya dan janinnya gitu, enggak. Jadi kalau yang sebagian yang tetap mau merawat kulit ya nggak ada masalah, karena memang boleh di dalam dunia dermatologi itu nggak ada larangan gitu loh, untuk ibu hamil atau ibu menyusui itu nggak ada larangan sama sekali untuk dia merawat kulit, nggak masalah. Bahkan kita tetap menganjurkan untuk merawat karena tadi dalam masa kehamilan itu kan ada perubahan-perubahan. Nah, supaya perubahan-perubahannya itu nggak kemudian mengganggu banget atau mungkin menjadi berkepanjangan dan malah makin parah di kemudian hari, kita tetap sarankan untuk menggunakan skincare gitu. Karena ada beberapa yang pokoknya nggak mau pakai skincare karena itu bahan kimia gitu. Nah, ya boleh sih, tapi logikanya gini, semua yang kita pakai itu bahan kimia loh. Kita odol bahan kimia, sabun bahan kimia, lotion bahan kimia, shampoo bahan kimia juga gitu kan. Kalau misalnya mau judging atau mengatakan bahwa si skincare itu bahan kimia, ya jangan tanggung-tanggung. Itu sabun juga jangan dipakai, shampoo juga jangan dipakai gitu kan. Jadi sebenarnya kalaupun ada yang memilih tetap nggak mau pakai, itu boleh banget karena itu preference laki-laki ya, tapi nggak perlu menyudutkan sisi yang dia tetap, misalnya wanita lain yang tetap dia mau merawat gitu, nggak masalah karena memang boleh gitu loh. Tentu kita dengan memilih bahan-bahan yang sesuai yang dibutuhkan oleh kulit gitu ya. Nah, ini guidance-nya.
Apa sih yang perlu diperhatikan gitu? Satu adalah pilih produk yang sesuai dengan kondisi dan keluhan kulit gitu. Karena kan kondisi dan keluhan kulit masing-masing orang bisa beda-beda. Jadi pemilihan skincare-nya juga pasti akan berbeda-beda dong gitu ya. Kemudian pilih produk-produk yang aman. Kalau misalnya milih mau produk yang dijual bebas, itu pastikan produk itu adalah produk yang aman dan produk yang legal. Jangan beli atau menggunakan skincare yang ilegal, yang tidak ada nomor BPOM-nya, yang tidak terregistrasi secara resmi, itu jangan digunakan ya. Jadi memang harus pilih yang aman dan legal. Kemudian jika memang ketika kita menggunakan produk-produk yang dijual bebas tapi tidak bisa dan tidak mungkin nggak mempan nih untuk mengatasi keluhan atau gangguan kulit yang terjadi pada kita pada saat hamil dan menyusui ini, boleh banget loh konsultasi ke dokter spesialis kulit. Jangan takut gitu, karena kita kan mau cari solusi ya, karena kita udah pakai ini itu kok nggak membaik ya, malah tambah memburuk misalnya kayak gitu ya. Jangan segan-segan untuk konsultasi gitu, karena ada banyak gangguan kulit yang memang bisa terjadi pada saat kehamilan ini gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Apa sih perawatan kulit yang bisa dilakukan gitu ketika hamil atau menyusui? Ya sebenarnya basic skincare sih yang harus tetap diperhatikan ya. Paling nggak yang pertama adalah membersihkan dengan menggunakan sabun pembersih ya secara rutin. Paling nggak ya 2 kali sehari, maksimal 3 kali masih oke lah kalau misalnya ngerasa kotor banget gitu. Kemudian melembabkan kulit pakai pelembab untuk melembabkan kulitnya itu, untuk menghidrasi supaya kulitnya juga ternutrisi dengan baik gitu. Kemudian yang ketiga, melindungi kulit dengan menggunakan sunscreen ya. Menggunakan sunscreen minimal pakailah SPF 30, digunakan paling enggak kalau nggak pergi kemana-mana ya. Kalau nggak pergi kemana-mana paling enggak pagi pakai, nanti siang mungkin diulang lagi masih nggak masalah. Tapi kalau lagi banyak kegiatan yang outdoor di luar rumah gitu ya, paling nggak diulang 2-3 jam sekali untuk pengulangannya. Kemudian jangan lupa untuk tetap mengkonsumsi makanan-makanan sehat ya, sayur, buah, protein harus dikonsumsi. Minum air putih jangan lupa, paling nggak minimal 2 liter sehari, itu penting banget ya. Oke. Nah, apa aja sih pada saat hamil dan menyusui, bahan-bahan aktif apa yang harus kita hindari? Ada 2 yang memang benar-benar agak keras gitu ya, dan memang harus dihindari gitu. Yang pertama adalah hidroquinone, yang kedua adalah tretinoin ya. Hidroquinone kita udah mengenal luas, ini adalah skin bleaching agent, jadi memang dia ini bersifat memutihkan gitu ya, dalam tanda kutip. Ini obat keras dan bersifat memutihkan. Nah, hidroquinone ini sebenarnya nggak boleh dijual bebas ya. Dia adalah obat yang penggunaannya harus dengan resep dokter. Jadi kalau misalnya teman-teman atau ibu-ibu ada yang berobat kemudian sebelumnya menggunakan hidroquinone dan hamil, biasanya dokter akan men-stop dulu penggunaan hidroquinone ini gitu ya. Kenapa hidroquinone harus dihentikan? Karena ini bisa menimbulkan efek toksik pada kehamilan. Jadi bisa nembus ke lapisan kulit bagian dalam, ikut ke peredaran darah, kemudian menimbulkan efek negatif pada janin gitu. Yang kedua adalah tretinoin. Tretinoin ini ada banyak jenisnya, dan tretinoin ini ada yang diminum, ada yang oral atau isotretinoin. Nah, kalau isotretinoin ini benar-benar nggak boleh sama sekali dikonsumsi pada masa kehamilan. Bahkan biasanya beberapa saat sebelum hamil, kalau misalnya kita memang planning mau hamil gitu ya, harus dihentikan dulu nih. Jadi ada washing periodnya, harus ada periode bersih dari si obat isotretinoin ini. Kemudian yang tretinoin yang oles itu sampai saat ini masih menjadi perdebatan, karena memang belum ada nih bukti ilmiah yang benar-benar menyampaikan atau mengatakan bahwa si tretinoin oles ini sifatnya ada efek negatif nih pada kehamilan. Beda kalau yang isotretinoin ya, yang obat oral yang diminum itu ya, dia udah benar-benar terbukti dia adalah teratogenik. Maksudnya dia bisa menyebabkan kecacatan pada janin. Jadi memang benar-benar nggak boleh dipakai, nggak boleh diminum tuh isotretinoin pada saat kehamilan. Tapi kalau yang tretinoin topikal atau yang oles ini memang masih kontroversial. Beberapa ahli bilang ada yang boleh, sebagian lagi bilang mendingan gak usah dipakai deh, pilih yang lain gitu. Nah, kalau misalnya memang masih ada pengganti tretinoin yang bisa dipakai, lebih baik cari penggantinya. Tapi kalau memang harus atau ada kondisi kulit tertentu yang memang
memerlukan si tretinoin ini, maka sebaiknya harus digunakan dalam pengawasan dokter ya, konsultasi dulu ke dokter spesialis kulit gitu. Apa aja sih bahan aktif pada skincare yang bisa digunakan pada masa kehamilan dan menyusui? Ini ada banyak jenisnya ya, ada azelaic acid, ada hydroxy acid, itu termasuk di situ ada AHA, BHA, PHA, salicylic acid boleh maksimal konsentrasi 2% gitu ya. Kemudian benzoyl peroxide, sulfur boleh untuk keluhan-keluhan jerawat. Terus ada niacinamide, vitamin E, vitamin C boleh, terus ada hyaluronic acid boleh, antioksidan boleh, peptides boleh, macam-macam. Jadi sebenarnya masih banyak pilihan ya, masih banyak pilihan yang bisa digunakan untuk skincare pada ibu hamil dan menyusui gitu. Oke. Kemudian ini juga banyak menjadi pertanyaan. Sunscreen ya, boleh nggak sih pakai sunscreen ya? Kayak yang saya sampaikan di depan tadi bahwa sunscreen itu boleh banget, bahkan kalau kita nggak pengen ada flek yang muncul dan berkepanjangan ya sebaiknya pakai gitu ya. Gitu. Sunscreennya seperti apa yang kita pilih gitu ya, mengingat pada saat hamil ini kan tadi ya kondisi kulit dia bisa lebih sensitif karena faktor hormonal, lebih mudah terjadi bintik-bintik kecoklatan, lebih mudah terjadi flek kehitaman kayak gitu. Pilihlah sunscreen yang physical. Jadi physical sunscreen yang dipilih yang isinya titanium dioxide sama zinc oxide. Pilihlah yang itu yang aman, benar-benar sudah terbukti aman untuk ibu hamil dan menyusui, itu yang komposisinya 2 tadi, zinc oxide dan titanium dioxide gitu ya. Menggunakan sunscreen pada saat hamil dan menyusui ini benefitnya atau manfaatnya banyak banget ya, melindungi kulit, mencegah supaya tadi ya hiperpigmentasinya muncul, dan mencegah supaya kalau misalnya emang udah ada bintik coklat itu nggak makin parah gitu. Ya, tadi ya ingat pilih yang physical sunscreen yang ada titanium dioxide sama zinc oxide. Kemudian gimana dengan yang chemical sunscreen gitu ya, kayak yang isinya oxybenzone, octocrylene, oxysalate dan lain-lain, itu gimana? Sebaiknya dihindari dulu sih. Kalau yang untuk bumil dan menyusui ya sebaiknya kita tetap pilih yang physical sunscreen aja yang paling aman ya. Oke, nah ini juga masalah yang sering banget terjadi, stretch mark. Ya, stretch mark itu gimana cara menanganinya dan cara mencegahnya gimana? Oke, stretch mark ini erat kaitannya dengan gen sebenarnya, genetik gitu. Jadi kalau genetik kita memang ada turunan gampang stretch mark ya, pada saat hamil kita harus lebih hati-hati gitu karena risiko untuk muncul pasti akan lebih besar. Jadi stretch mark ini pada ibu hamil ini bukan karena digaruk, misalnya selama ini kan sering ada mitos ya, tuh gara-gara perutnya sering digaruk tuh makanya jadi ada garis-garisnya. Enggak, tidak sama sekali. Kalau dia nggak ada genetic stretch mark, mau digaruk pakai garpu lah ya, ibaratnya kayak gitu, ya nggak akan muncul itu si stretch mark gitu. Intinya adalah satu, ada genetik, yang kedua adalah regangan yang terlalu gede. Maka ibu hamil yang misalnya dia hamilnya tuh kembar gitu, lebih gede kan pasti melarnya. Nah itu juga resiko stretch mark juga akan lebih gede misalnya dibanding dengan hamil yang satu, yang janinnya isinya cuma satu kayak gitu ya. Nah ini gimana sih cara untuk mencegahnya? Nih, mencegah stretch mark saat hamil ini infografis saya ambil dari Perdoski, Perhimpunan Dokter Kulit Indonesia. Satu adalah rutin mengkonsumsi buah dan sayur untuk menutrisi kulit ya. Tadi udah dibahas ya di depan bahwa kita menjaga kulit itu nggak cuma produk-produk aja, tapi asupan yang kita masukin juga harus diperhatikan. Yang kedua, rutin olahraga ataupun senam hamil ya. Kemudian menggunakan pelembab atau mungkin essential oil apapun lah boleh dipakai, itu untuk menghidrasi kulit, ngelembabin kulit supaya kalau nanti dia melar itu kulitnya elastis gitu, jadi nggak ada robekan di situ ya. Kemudian konsumsi suplemen vitamin E atau vitamin-vitamin lain yang mungkin diperlukan, bisa konsul ya ke dokter SPOG-nya, dokter kandungannya gitu. Kemudian hindari makanan-makanan yang tinggi lemak, garam dan pengawet ya, dan minum air putih minimal 2 liter sehari gitu. Kemudian gimana dong kalau misalnya udah terlanjur muncul gitu ya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah pakai lotion khusus yang untuk stretch mark ya, pakai lotion khusus untuk stretch mark, banyak banget di pasaran ada. Kemudian konsul ke dokter karena memang beberapa obat atau krim yang dioleskan yang bisa untuk membantu memudarkan si stretch mark ini adalah obat yang lumayan keras, jadi memang dia harus dengan resep dokter gitu ya. Contohnya adalah dengan
si retinoic acid yang topikal itu bisa. Tapi ya tadi kalau masih hamil ya mending dipending dulu, nunggu nanti kalau udah lahiran baru kita perbaiki si stretch marknya. Kemudian juga ada beberapa tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan karena si stretch mark ini memang nggak bisa hilang total ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memudarkan, mengurangi tampilannya supaya nggak begitu kentara banget lah kayak gitu. Caranya ya tadi pakai produk khusus atau dibantu ditambah dengan tindakan medis kayak dengan laser gitu ya, atau radio frequency microneedling, mungkin dikombin dengan PRP dan macam-macam lah. Ada banyak modalitas bisa dikonsultasikan kepada dokter spesialis kulit masing-masing gitu. Oke, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua gitu ya. Sampai ketemu di Skin Chat with Dr. Mita selanjutnya. Bye!